Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang desain kurikulum yang beranggotakan Anggi Nurma Yunita Sholihah dengan NIM 207200067, dengan saya sendiri Jenny Sananda Putri dengan NIM 207200089. Pengertian desain kurikulum. Apa sih pengertian desain kurikulum itu? Desain kurikulum merupakan hasil dari kegiatan menyusun rancangan model kurikulum dengan cara mengimplementasikan prinsip pembelajaran ke dalam suatu rancangan atau susunan pembelajaran. Menurut para ahli, Oimar Hamalik, desain kurikulum adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Sedangkan menurut Nana S. Sukma Dinata, desain kurikulum adalah penyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Dan menurut Longstreth, desain kurikulum adalah desain yang berpusat pada pengetahuan yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Desain kurikulum mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung. Adapun beberapa komponen kurikulum sebagai berikut, yaitu tujuan, isi atau materi, media pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Tujuan merupakan suatu hal yang paling penting dalam proses pendidikan. Tujuan meliputi tujuan domain kognitif, tujuan domain efektif, dan tujuan domain psikomotor. Tujuan pendidikan yang berkaitan dengan perwujudan dominan-dominan anak didik diupayakan melalui suatu proses pendidikan yang bila diurutkan tujuan pendidikan itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan institusional, tujuan pendidikan kurikuler, tujuan instruksional. Tujuan instruksional ada dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Apa sih tujuan pendidikan nasional? Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang paling tinggi dalam hierarkis tujuan-tujuan pendidikan yang ada. Yang kedua yaitu tujuan institusional, tujuan yang ditindaklanjut dari tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan Indonesia memiliki jenjang yang melembaga pada suatu tingkatan, yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler dijabarkan dari tujuan kelembagaan pendidikan sehingga sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan tujuan institusional. Dan tujuan instruksional. Tujuan instruksional bersifat operasional, yakni diharapkan dapat tercapai pada saat terjadinya proses belajar mengajar yang bersifat langsung dan terjadi setiap hari dibahas. Yang kedua yaitu isi atau materi harus disesuaikan dengan jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Komponen isi dan struktur program atau materi merupakan materi yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi atau materi yang dimaksud biasanya berupa materi bidang-bidang studi, misalnya matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana prasarana dalam pembelajaran media. Media merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam mengaplikasikan isi kurikulum agar lebih mudah dimengerti oleh anak didik dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran yang baik. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran dapat dipahami sebagai cara yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi ditujukan untuk menilai
pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Evaluasi terhadap kurikulum akan memberikan flashback terhadap tujuan materi, metode dan media dalam rangka pembina dan memperkembangkan kurikulum lebih lanjut. Kemudian prinsip desain kurikulum yaitu memudahkan dan mendorong pemilihan serta pengembangan suatu jenis pengalaman belajar yang mendasar sebagai pencapaian prestasi belajar dan berisi semua pengalaman belajar yang bermakna dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang belajar dengan bimbingan pendidik. Kemudian kurikulum harus didesain supaya bisa memberikan bantuan kepada peserta didik dalam upaya mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Kemudian memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan kematangan peserta didik. Mendorong pendidikan mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh dari luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar peserta didik berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Kemudian realistis, layak, dan dapat diterima. Klasifikasi desain kurikulum. Nah, berdasarkan buku kurikulum dan pembelajaran, teori dan praktik KTSP yang ditulis oleh Wina Sanjaya, bahwasanya desain kurikulum itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, kurikulum disiplin ilmu, kemudian berorientasi pada masyarakat, berorientasi pada teknologi, dan berorientasi pada siswa. Desain kurikulum disiplin ilmu. Nah, menurut Longstreet, desain kurikulum jenis ini pusatnya adalah pada pengetahuan, the knowledge-centered design yang didasarkan pada struktur disiplin ilmu. Desain ini umumnya juga dikenal dengan model kurikulum subjek akademis. Arah dari desain kurikulum disiplin ilmu adalah untuk mengembangkan proses kognitif melalui latihan menggunakan gagasan dan proses penelitian ilmiah. Implementasi desain ini umumnya adalah menggunakan strategi ekspositori. Nah, terdapat 3 organisasi kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Yang pertama adalah subject-centered curriculum. Nah, pada subject-centered curriculum, bahan atau isi pembelajaran disusun secara terpisah-pisah. Nah, misalnya, mata pelajaran geografi, fisika, kimia, biologi, itu kan masing-masing adalah mata pelajaran yang memiliki bidangnya masing-masing. Nah, seorang guru itu mendapatkan tanggung jawab dari sekolah untuk mengajarkan 2 mata pelajaran, misalnya adalah geografi dan kimia. Maka, guru tersebut harus dan wajib untuk memisah 2 mata pelajaran tersebut. Artinya dalam menyampaikan ke dalam peserta didik itu secara bergantian, nggak bisa dikolaborasikan. Kemudian yang kedua adalah correlated curriculum. Korelasi. Jadi di dalam organisasi kurikulum ini, mata pelajaran yang sejenis atau berdekatan isinya itu bisa disajikan dalam satu bidang studi. Misalnya kimia, fisika, biologi itu dikelompokkan dalam satu bidang studi yaitu IPA. Kemudian geografi, sosiologi, ekonomi itu digabungkan dalam satu bidang studi yaitu IPS. Nah, pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan dalam
organisasi kurikulum correlated kurikulum ini adalah pendekatan struktural, yaitu kajian terkait dengan suatu pokok bahasan ditinjau dari beberapa mata pelajaran sejenis, kemudian pendekatan fungsional, yaitu pengkajian masalah yang berarti dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pendekatan daerah atau materi pelajaran ditentukan berdasarkan lokasi. Dan yang terakhir adalah integrated kurikulum. Belajar berangkat dari suatu masalah yang harus dipecahkan, tidak hanya menghafal sejumlah fakta, tetapi juga harus menganalisis serta mencari fakta yang kemudian digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Yang berikutnya, desain kurikulum berorientasi pada masyarakat yang berdasar asumsi yang mendasarinya adalah pembentukan desain kurikulum sejenis ini adalah untuk atau adanya sekolah melayani kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakatnya di sini apa? Yaitu pendidikan. Terdapat 3 perspektif yang ada pada desain kurikulum berorientasi pada masyarakat. Yang pertama adalah perspektif status quo. Nah, rancangan kurikulum ini diarahkan untuk melestarikan budaya masyarakat berdasarkan sudut pandang status quo. Kurikulum diartikan sebagai suatu perencanaan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik sebagai persiapan orang dewasa yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tokohnya yang menentukan relevansi kebutuhan sosial masyarakat adalah Franklin Bobbitt. Nah, menurut beliau, mengkaji berbagai kebutuhan masyarakat itu harus menjadi isi kurikulum. Apa saja gitu. Ada komunikasi sosial, kemudian kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, kemudian bersosialisasi, kegiatan menggunakan waktu senggang dan rekreasi, usaha menjaga kesegaran dan kesehatan jasmani, kemudian yang berhubungan dengan religius atau keagamaan, kemudian dengan peran orang, kemudian berhubungan dengan keterampilan tertentu, serta melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat. Yang berikutnya adalah perspektif pembaruan. Berdasarkan perspektif kurikulum ini dikembangkan untuk lebih meningkatkan kualitas masyarakat. Nah, tokohnya siapa? Tokoh yang terkenal dalam perspektif pembaruan adalah Paulo Freire dan Ivan Illich. Mereka berpendapat bahwa kurikulum yang hanya mencari masalah sosial tidak akan memadai. Dan yang terakhir adalah perspektif masa depan, menekankan pada proses mengembangkan kurikulum antara kurikulum dengan kehidupan sosial, politik, serta ekonomi masyarakat. Nah, lebih menguatkan kepentingan sosial daripada individu. Nah, tokohnya adalah Harold Urich. Menurut beliau, terjadi kesenjangan antara kurikulum yang diberikan di sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, tujuan perspektif ini adalah untuk mempertemukan peserta didik dengan permasalahan yang dihadapi umat manusia. Terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi ketika menggunakan kurikulum, yaitu real, action, dan value. Yang berikutnya adalah desain kurikulum berorientasi pada teknologi. Desain kurikulum ini lebih menekankan pada program, kemudian metode, serta bahan-bahan yang dianggap mampu untuk mencapai tujuan. Nah, pemanfaatan teknologi dalam kurikulum itu ada dua ya. Yang pertama adalah penerapan hasil teknologi. Nah, perencanaan yang sistematis dengan menggunakan media atau alat dalam kegiatan pembelajaran. Hasil teknologi itu misalnya apa? Kan ada media, ada juga alat. Kalau alatnya seperti komputer, handphone. Nah, kalau yang penerapan teknologi sebagai sistem, menekankan pada penyusunan program pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem yang ditandai dengan perumusan tujuan khusus sebagai tujuan tingkah laku yang harus dicapai. Nah, desain kurikulum teknologi ini banyak dipengaruhi oleh psikologi belajar behavioristik.
Cirinya seperti apa psikologi pembelajaran behavioristik? Yang pertama adalah belajar dipandang sebagai proses respon terhadap rangsangan. Yang kedua, belajar diatur berdasarkan langkah-langkah tertentu dengan sejumlah tugas yang harus dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah secara khusus, siswa belajar secara individu meskipun pada hal-hal tertentu atau keadaan tertentu, siswa itu dapat belajar secara kelompok. Desain kurikulum berorientasi pada siswa. Asumsi yang melatar belakangi desain kurikulum ini adalah pendidikan diselenggarakan untuk membentuk peserta didik. Menurut Alice dan Crow, kurikulum itu harus memperhatikan, desain kurikulum itu harus memperhatikan hal-hal tertentu. Misal yang pertama adalah desain dengan disesuaikan dengan perkembangan anak. Jadi nggak bisa seenaknya itu dibentuk tanpa memperhatikan peserta didik itu perkembangannya seperti apa. Yang kedua adalah isi kurikulum harus mencakup keterampilan dan pengetahuan. Jadi balance, nggak jomplang satu aja, keterampilannya bagus tapi pengetahuannya nol, atau pengetahuannya bagus tapi keterampilannya nol. Kemudian yang ketiga adalah anak ditetapkan sebagai subjek belajar yang berusaha untuk belajar sendiri. Jadi nggak guru terus yang harus menjelaskan gitu, tapi anaknya mendengarkan terus, tapi bisa aja anak itu mencari bahan sendiri, kemudian didiskusikan dengan guru, ini bagaimana, terus pemecahannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah diusahakan yang dipelajari siswa itu sesuai dengan minat bakat dan tingkat perkembangan mereka. Jadi siswa dapat lebih mengeksplorasi dirinya itu seperti apa. Nah, perspektif terkait dengan desain terpusat pada siswa itu ada dua, yaitu perspektif kehidupan anak di masyarakat yang pertama. Nah, menurut Francis Parker, menganjurkan siswa sebagai sumber kurikulum bahwa hakikat belajar bagi siswa merupakan siswa belajar secara real dari kehidupan mereka di masyarakat. Jadi kalau misalnya siswa itu belajar secara real dari kehidupan di masyarakat, tingkat pemahaman mereka itu jauh lebih baik ketimbang dengan yang belum mereka alami. Yang kedua adalah perspektif kehidupan anak psikologis. Berdasarkan pengembangan kurikulum, tugas dan tanggung jawab seorang pendidik bukan hanya mengembangkan segi intelektual siswa saja atau kognitif saja, tetapi mereka juga harus mengembangkan seluruh pribadi siswa, sehingga dapat membentuk manusia yang utuh dengan berkepribadian yang baik. Hal-hal yang mempengaruhi desain kurikulum, apa aja gitu. Yang pertama adalah kontrol. Semakin spesifik hasil yang ingin dicapai, maka semakin sempit desain kurikulumnya. Yang kedua adalah responsibility. Semakin sempit suatu desain kurikulum, maka tanggung jawab sekolah juga akan semakin sempit. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Secara logis, tujuan pendidikan sangat berpengaruh terhadap kurikulum. Jadi kalau kurikulum itu tidak ada tujuannya, maka nggak tahu arahnya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah cultural mindset. Tahapan-tahapan desain kurikulum. Yang pertama, mengidentifikasi misi institusi dan kebutuhan pengguna pendidikan. Langkah pertama ini adalah langkah yang paling penting untuk memahami misi dan institusi mengapa kurikulum itu dibuat. Kemudian yang kedua adalah penilaian kebutuhan pembelajar. Ketika terdapat siswa yang memiliki kemampuan atau potensi, pengembang kurikulum harus tahu di mana titik kemampuan dan di mana titik lemahnya. Untuk mengetahui hal itu, maka perlu dilakukan yang namanya karakteristik perorangan. Adapun cangkupannya adalah kompetensi awal pembelajaran, kemudian kemampuan standar yang telah ditetapkan oleh institusi, kemudian ada tujuan prioritas individu, latar belakang serta alasan pengajar bergabung dengan institusi, kemudian sikap disiplin serta asumsi awal pembelajar terkait dengan program studi.
Yang ketiga adalah menentukan tujuan kurikulum. Nah, langkah ini yang menentukan terkait dengan filosofi instruksional dan menentukan metode pembelajaran yang sekiranya efektif untuk digunakan. Nah, dengan tujuan ini juga akan membantu dan menentukan desain serta pemilihan prosedur serta instrumen penilaian. Yang keempat ada pemilihan strategi pendidikan. Dalam pemilihan strategi pendidikan harus mempertahankan 3 prinsip utama, yaitu metode pendidikan harus sejalan dengan tujuan pendidikan, keberagaman menggunakan metode pendidikan lebih baik, karena hendaknya suatu kurikulum harus menjawab tantangan terkait dengan tipe dari belajar siswa dan kurikulum harus sesuai dengan materi dan kompetensi pelajar. Kemudian implementasi kurikulum yang baru. Tujuan dibentuknya suatu desain kurikulum adalah keberhasilan dalam penerapannya di praktik pendidikan. Sebelum dilakukannya penerapan, maka perlu adanya dukungan dari institusi terkait. Selain itu, langkah selanjutnya setelah mendapatkan dukungan adalah penilaian formal, di mana hal ini menetapkan hubungan antara tujuan instruksional, pembelajaran, serta kurikulum. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Hal ini merupakan tindakan akhir. Data yang diperoleh dari evaluasi akan digunakan dalam kriteria untuk menyesuaikan kurikulum dengan tujuan atau misi dari suatu institusi. Nah, suatu kurikulum perlu untuk dilakukan perbaikan, evaluasi, serta inovasi yang lebih variatif. Nah, umpan balik dari pengajar serta peserta didik perlu untuk diperhatikan. Nah, di mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar para peserta didik. Jadi, semakin ke depannya semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi. Nah, referensi yang kita gunakan untuk menulis PPT ini adalah Organisasi dan Desain Pengembangan Kurikulum oleh Aprilia Wahyu. Kemudian ada juga Implementasi Modal dan Desain Kurikulum Indonesia yang ditulis oleh Orsy Andara Muntiningsih dan Kinkin Zaroto Khorimah. Dan ada juga Desain Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dalam Jurnal Pendidikan Dasar yang ditulis oleh Mas Tiono. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.